Assalamualaikum, saya mau mempraktekkan aplikasi kasir untuk usaha ST ya. Caranya misalnya ada orang beli lemon besar, tinggal tap-tap seperti ini. ST ori besar tinggal tap-tap, atau bisa langsung mengetik angkanya, misalnya es coklat kecil ini beli 10 cup. Nah, seperti itu ya. Bisa juga memfilter, misalnya barangnya ada banyak, kita bisa memfilter berdasarkan kategori, misalnya cup besar, ada lemon tea besar dan teh ori besar misal. Atau berdasar kita bisa melakukan pencarian, misalnya saya mau cari coklat. Nah, hanya muncul coklat saja. Kemudian klik keranjang. Di sini kita bisa menghapus, menambah atau mengurangi pesanan. Ini gunanya untuk mengkonfirmasi lagi ke pelanggan. Pesanan terdiri dari ini ya, lemon tea besar, es teh ori besar, es coklat kecil, sekian, contohnya sekian. Jika oke, klik bayar. Misalnya orang yang bayarnya 200.000, kembaliannya 16.000 ya. Untuk nomor meja dan nama pelanggan ini opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Kalau diisi maka nanti akan tampil di struk, dan kalau tidak diisi tidak akan tampil. Bayar. Dan untuk mencetaknya kita harus mengkoneksikan printernya dulu, hanya sekali saja saat aplikasi pertama dibuka, selanjutnya nggak pakai koneksi lagi, langsung printnya. Nah, struknya seperti ini, tanpa watermark, bisa dikasih logo, nama toko, alamat, dan lain-lain. Ini kata yang ini juga bisa diedit. Fitur dari aplikasi ini yaitu yang pertama ada fitur stok, ini opsional ya, boleh diisi, boleh digunakan atau tidak. Nanti akan saya praktekkan satu persatu dari fitur yang ada ini. Mutasi stok ini untuk cek histori stok, barang keluar masuk. Kemudian ada laporan penjualan per nota, ini gunanya untuk melihat dalam satu hari itu ada berapa nota atau berapa transaksi, dan bisa untuk cetak ulang nota juga. Kemudian ada laporan penjualan per barang, ini kita bisa mengetahui dalam satu hari itu lemon tea besar laku berapa, es coklat besar laku berapa. Kita bisa memfilternya berdasarkan kategori. Shift ini nama kasir, misalnya ada 2 shift, kita bisa melihat omset shift pagi dan shift malam. Kemudian ada filter berdasarkan tanggalnya. Kita juga bisa mencetak print laporan penjualan, mencetaknya nanti akan saya praktekkan satu persatu fiturnya. Export penjualan ke Excel, kita juga bisa export ya ke Excel penjualannya. Nomor meja dan nama pelanggan tadi opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Kemudian master barang ini kita bisa menambahkan barang, mengedit harga, mengedit nama barang, dan menambah stok atau mengurangi stok. Kemudian kategori barang ini untuk mengelompokkan tadi ya, misalnya ada kategori cup besar, cup kecil, cup sedang, atau topping, dan lain-lain. Kemudian ada setting struk ini digunakan untuk edit logo, nama toko, alamat, dan lain-lain yang ada di struk. Kemudian keunggulan dari aplikasi ini berbasis Android ya, bisa digunakan di HP Android atau tablet. Kemudian offline ini tanpa koneksi internetnya, berarti aplikasi ini berjalan tanpa koneksi internet, nggak pakai lemot karena nggak bergantung sinyal ya. Tanpa langganan, cukup sekali beli saja tanpa biaya bulanan atau tahunan. Simple, mudah digunakan, dan support printer Bluetooth Telmar ya. Ini pakai printer yang colok listrik bisa, atau pakai yang portable yang pakai baterai charger. Kalau milik saya ini kan pakai baterai charger, bisa dibawa kemana-mana. Support WA ini bisa konsultasi atau tanya-tanya, atau jika terjadi kendala bisa hubungi saya langsung di WhatsApp. Saya akan mempraktekkan fitur ini satu persatu, jadi tonton video ini sampai habis, dan jangan lupa like dan subscribe video ini ya, biar bisa memajukan semua UMKM. Selanjutnya saya akan coba fiturnya satu persatu ya. Yang pertama ada laporan penjualan per barang. Di sini kita bisa memfilternya berdasarkan tanggal, nama kasir,
atau kategori, misalnya kategori all kita tampil semua kategori ya, detail penjualannya. Atau kita mau cek berdasarkan cupnya, kategori cup besar. Nah, cup besar laku sekian. Nah, jika teman-teman mengecek stoknya berdasarkan cupnya, bisa melalui laporan penjualan ini. Misalnya kan cup besar ini laku 10 biji ya, laku 10 biji. Misalnya stok awalnya itu 100, laku 10, berarti kan harusnya stok cupnya itu jadi 90. Nanti bisa dicocokkan dengan stok yang ada di toko, stok realnya ya. Di sini juga kita bisa mencetak laporan penjualan, misalnya all kategori ya, saya print. Kita juga bisa mencetak laporan penjualannya, hasilnya seperti ini. Kita bisa mencetaknya, kita mengetahui barang yang laku apa aja, berapa, omsetnya berapa, untuk memudahkan pembukuan dan laporan ke owner jika toko sudah tutup. Kemudian fitur selanjutnya yang saya coba ini ada laporan penjualan per nota. Di sini kita bisa melihat total transaksinya dalam satu hari itu ada berapa nota, dan bisa cetak ulang struk lewat sini. Kita bisa cetak ulang struk lewat sini. Kemudian ada laporan detail. Nah, laporan detail ini kita bisa melihat laporan secara terperinci, sangat detail seperti ini. Dan kita bisa ekspor laporan ini ke Excel, akan ada di folder downloadnya ketika sudah di download. Kemudian ada laporan stok. Nah, laporan stok ini kosong. Kenapa? Karena saya tidak mengaktifkan stoknya, karena saya menggunakan stok berdasarkan cup. Kalau cup kan berdasarkan kategori, soalnya dalam satu kategori kan ada beberapa produk. Misalnya cup besar ini ada 3 produk, teori besar dan lemon besar. Berarti saya cek stok berdasarkan cupnya. Jika teman-teman stoknya itu ada sasetnya, misalnya pakai saset, itu bisa mengaktifkan stoknya lewat data master barang di sini. Misalnya lemon tea besar ini ada sasetnya ya, misalnya ada kemasan sasetnya, bisa mengaktifkannya di sini. Misalnya lemon tea besar saya isi dulu ya stoknya, misalnya ya stoknya 100, misalnya 100 saset. Nah, 100 saset. Kemudian kita coba transaksi. Lemon besar 4 misalnya ya. Lemon besar 4. Kemudian kita cek stoknya. Nah, tadi kan saya menambahkan stok 100. Kemudian ada transaksi 4, berarti tinggal 96. Saya juga bisa lihat mutasi stoknya. Nah, mutasi stoknya seperti ini ya. Stok awalnya 0, saya tambah 100 jadi 100, berkurang 4 jadi 96. Seperti itu. Jadi untuk fitur untuk master barang ini kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan stok. Misalnya es teh ori besar ini kita pakai saset juga, ada stoknya, tinggal diaktifkan saja apa stoknya. Seperti itu. Kita tambah 5 misalnya. Di sini juga kita bisa menambahkan barang baru. Di sini kita juga bisa, sini ada master kategori. Nah, untuk kategori ini untuk memudahkan pengelompokan barang, misalnya ada cup besar, cup kecil, ataupun ada camilan, bisa menambahkan kategorinya di sini ya. Kemudian ada setting toko. Setting toko ini kita bisa mengedit nama toko, alamat, logo, dan lain-lain yang akan tampil di struk dan pesan di bawah ini. Nah, pesan di bawah ini kan akan tampil di sini. Ini bisa diedit ya. Bisa diedit. Terima kasih telah berkunjung di toko kami, ini bisa diedit. Kemudian ini kan loginnya masih bobon.
usernya kan masih Bobon. Misalnya kita punya kasir lagi, misalnya kita tinggal logout dulu, kita daftarin misalnya namanya Cici, ini kasir baru ya, misalnya namanya Coci, misalnya Coci, username Coci, password Coci, misal biar mudah diingat, ini Coci misalnya Coci ya, kita sudah punya 2. Dan kita transaksi, kita melakukan transaksi Coci ya, bayar uang pas. Nah, kita melakukan transaksi, kemudian kita lihat laporan penjualannya per barangnya. Nah, sekarang kan ada Bobon dan Coci, misalnya saya mau tampil penjualan atas nama Bobon saja, akan tampil penjualan yang ditransaksikan oleh Bobon saja. Misalnya Coci ini shift 2, akan tampil penjualan yang dilakukan Coci saja. Kalau semua digabungan seperti ini, all kasir. Yang ingin konsultasi, tanya-tanya, atau memesan aplikasi ini bisa chat saya langsung di WA yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini ya, biar saya semakin giat membuat aplikasi yang bisa membantu UMKM. Terima kasih.